Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartinida Desir Adelia dari Prodi PAI 1B. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT atau PowerPoint saya yang dibimbing langsung oleh Bapak Fikri Farihin, MPDI, dengan matkul Aswaja atau KN-UAN. Dari sini saya akan mempresentasikan hasil PPT atau PowerPoint saya yang berjudul Risalah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadhiriyah. Materi atau poin pertama yang dibahas di materi ini adalah kelompok, aliran, dan sekte sejarah umat Islam. Jadi jika kita membahas kelompok di dalam agama Islam itu terpecah menjadi 73 bagian. Salah satunya adalah Ahlussunnah wal Jamaah ini, NU ini. Nah, dari ke-73 bagian ini yang akan saya bahas itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi kita ulas bersama-sama Ahlussunnah wal Jamaah ini. Pengertian Ahlussunnah wal Jamaah itu berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari 3 kata. Yang pertama itu adalah berasal dari kata al-ahlu, yang kedua dari kata al-sunnah, dan yang ketiga dari kata al-jamaah. Nah, yang pertama adalah bentukan dari kata al-ahlu. Al-ahlu ini maknanya adalah kelompok, golongan, atau pengikut. Jadi al-ahlu ini adalah suatu kelompok dari beberapa orang. Yang kedua adalah al-sunnah. 3. Yang kedua adalah as-sunnah. As-sunnah adalah segala perilaku yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi seseorang yang melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah termasuk dengan sunnah. Seperti itu. Nah, poin yang ketiga itu adalah bentukan dari kata al-jamaah. Nah, yang maknanya adalah sekumpulan orang. Artinya adalah mengumpulkan sesuatu untuk mendekatkan sebagian ke sebagian yang lain. Seperti itu. Nah, jadi saya simpulkan Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah suatu golongan atau suatu kelompok yang di dalamnya mengikuti sunnah-sunnah Rasul atau segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Rasulullah itu dilakukan oleh kelompok tersebut, tujuannya untuk mendekatkan sebagian ke sebagiannya yang lain. Seperti itu. Nah, sekarang poin yang kedua adalah ajaran Aswaja. Nah, di ajaran Aswaja ini Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada manusia, kepada umat untuk menyelamatkan umat tersebut. Karena di dalam Islam itu terdapat beberapa hukum, norma-norma yang harus dilakukan atau diterapkan di kehidupan setiap hari karena untuk menyelamatkan umat itu sendiri. Karena di dalam Islam sudah tertata norma-normanya, hukum-hukumnya untuk mensejahterakan umat, untuk menolong umat agar tidak terjerumus kepada kesesatan dunia, seperti itu. Nah, ada 3 sendi atau 3 hal yang menjadi sendi utama dalam agama Islam. Yang pertama itu adalah iman, yang kedua itu adalah Islam, dan yang ketiga itu adalah Islam. Yang pertama adalah iman. Iman itu tempatnya di hati. Jadi iman itu sangat mendominasi pada keyakinan. Jadi iman yang dibahas di sini itu membahas tentang 6 mengiman kita kepada 6 rukun iman itu. Rukun iman yang pertama mengimani kepada Allah, yang kedua kepada Nabi dan Rasul, yang ketiga kepada kitab-kitabnya, dan seterusnya seperti itu. Jadi iman itu tempatnya di hati. Jadi kita meyakini, itulah iman. Meyakini kepada ke-6 yang harus diimani tersebut. Jadi iman itu tempatnya di hati. Nah, yang kedua itu adalah
Islam. Islam itu adalah itu tadi suatu agama yang diturunkan kepada umat untuk menyelamatkan umat itu sendiri agar tidak terjerumus pada kesesatan dunia seperti itu. Nah, dan yang ketiga itu adalah ihsan. Jadi ihsan itu adalah perilaku kita dari pengimanan kita tersebut, seperti ibadah, seperti itu. Jadi saya simpulkan dari ketiga sendi utama tersebut, dari iman, Islam dan ihsan, saya simpulkan bahwa seperti sholat, halnya sholat, imannya itu adalah kita sholat itu harus yakin bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu kita sembah, seperti itu. Yang kedua itu adalah Islam. Jadi di dalam sholat itu ada aturan-aturannya. Sholat fardu itu harus seperti ini, harus wudu dulu, harus seperti ini, jadi seperti itu. Nah, kalau ihsannya itu adalah kita melakukan sholat tersebut bagaimana caranya bagaimana saja, itu ihsannya, seperti itu. Jadi iman, Islam dan ihsan itu ada di dalam sholat, seperti itu. Menurut pendapat saya seperti itu. Nah, poin yang ketiga itu adalah ciri khas akidah aswaja. Jadi ciri khas orang NU, itu adalah meyakini bahwa Allah itu ada di segala arah. Jadi jika ada suatu orang atau suatu golongan yang berpendapat bahwa Allah itu ada di arasy, berarti itu bukan orang NU. Karena pendapat orang NU itu adalah berpendapat bahwa Allah itu berada di segala arah, di mana saja. Karena Allah itu bersifat mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk, seperti itu. Ya. Jadi saya simpulkan dari seluruh pembahasan yang saya terangkan tentang Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah suatu golongan atau kelompok yang di dalamnya menjalankan, berkomitmen untuk melakukan sunnah-sunnahnya Nabi, melakukan segala sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, seperti itu, untuk mendekatkan sebagian ke sebagiannya yang lain, seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah atau kurang penjelasannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.